Halo guys, kembali lagi bersama gue dan oke, gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Dan mudah-mudahan juga kalian dilancarkan semua urusan dan disehatkan jasmani maupun rohani, serta diberikan umur yang panjang agar kalian bisa mewujudkan semua keinginan dan cita-cita kalian. Amin. Di segmen kali ini gue akan mengisi waktu kegabutan kalian dengan membawakan cerita horor, yang tentunya hal itu bisa membuat bulu kuduk Anda merinding dan membuat Anda menjadi berangan atau penakut. So, jangan kemana-mana, stay terus di channel Don't Talk. Kali ini gue akan menceritakan kisah horor, yaitu bus hantu. Mungkin ini adalah cerita jadul yang dulu pernah booming pada masa-masanya. Dulu pas gue masih SMP, gue sangat senang melihat film horor yang menceritakan kisah tersebut. Dan hari ini gue akan menceritakan kisah horor di mana seorang pria pekerja yang tidak sengaja menaiki bus hantu sampai dibawa keluar provinsi. Dan kisah tersebut berasal dari teman kita yang seorang penulis yang bernama Hari Wijaya. Beliau adalah seorang penulis cerita horor di Kaskus. Jadi bagi kalian yang suka membaca kisah horor, silahkan kunjungi link tersebut dan udah gua taruh di deskripsi. Penasaran seperti apa jalan ceritanya? Kuy, kita dengarkan cerita horor tersebut. Kali ini kita akan menceritakan seorang pria yang bernama Pak Karno. Dia sedang bekerja di shift malam di suatu perusahaan gudang logistik di Jakarta Utara. Lalu pada jam 23.13, dia ditelepon oleh kakaknya dan memberitahukan bahwa ayahnya yang tinggal di Bogor sedang sakit parah dan dia dibawa ke UGD. Lalu tanpa pikir panjang, Karno pun langsung meminta izin kepada atasannya untuk pulang lebih awal. "Gue izin pulang duluan ya bro," ucapnya sambil membereskan jaket dan peralatan kerja. "Tadi gue ditelepon nih sama saudara gue ngasih tahu bahwa ayah gue sakit dan dibawa ke UGD. Untungnya leader dia berbaik hati dan memberikan izin kalau saat itu gudang masih cukup banyak pekerjaan. Lalu setelah itu Karno pun langsung menuju ke jalan besar untuk mencari bis dan berangkat secepatnya ke Bogor dengan masih memakai seragam kerja. Lalu Karno pun menelepon kakaknya untuk menanyakan gimana kabar sang ayah. "Halo? Halo? Aduh, gak diangkat lagi," keluh Pak Karno sambil memandangi layar ponsel. Pak Karno panik karena memang berita ini sangat mengejutkan. Padahal tadi nomor milik kakaknya yang tadi menghubungi dan mengabarkan ayah itu masih aktif. Tapi sekarang nomor dia malah tidak aktif. Pak Karno pun semakin khawatir dan Pak Karno berpikir kalau mereka semua sibuk berarti kondisi sang ayah semakin memburuk. Sialnya, sudah berdiri 30 menit pun masih tidak ada kendaraan umum yang lewat. Setidaknya angkot kek untuk mengantar Pak Karno menuju terminal. Pak Karno pun lalu berpindah posisi. Dia duduk di sebuah kursi kecil yang berada di bawah sebuah jembatan kereta. Malam pun semakin sunyi, tidak ada toko ataupun pedagang makanan yang buka. Benar-benar Pak Karno sendirian di sana. Ingin rasanya Pak Karno memesan ojek online untuk mengantarkannya sampai terminal. Tapi entah kenapa hatinya berkata tidak. Alhasil Pak Karno pun tetap diam sambil menunggu kendaraan umum. Pak Karno mulai cemas, sesekali kata-kata kasar keluar dari mulut Pak Karno. Lalu Pak Karno pun mengecek ponsel, masih belum ada kabar dari warganya di Bogor. Malam pun mulai terasa dingin. Pak Karno pun memakai jaketnya. Sesekali dia pun merasa merinding, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian sorot lampu kendaraan terlihat dari kejauhan. Tampak sebuah bis besar lewat. Pak Karno berdiri dan mendekat ke jalan raya.
Pak Karno mencoba memberhentikannya dengan cara melambaikan tangan. Tapi sang kondektur malah membalas lambaian Pak Karno dengan gestur menolak karena tampaknya bis itu sudah tidak mengangkut penumpang lagi. Pak Karno pun menghela napas, semakin lesu dan kebingungan. Pak Karno pun berbalik badan. Tiba-tiba sebuah klakson berbunyi dari jalan raya. Pak Karno pun menoleh sebuah minibus sudah berhenti di pinggir jalan, seolah menunggu Pak Karno untuk naik. Namun anehnya bis itu tidak memiliki sorot lampu depan. Warna bisnya putih polos tanpa motif ataupun logo. Pak Karno mendekat dan pintu pun terbuka. "Pak, kemana ya?" tanya Pak Tarno. Dengan nada yang datar, sang supir pun menjawab, "Ke Bogor." Karena sangat kebetulan Pak Karno menganggap ini sebagai anugerah. Di tempat sepi ini, Pak Karno mendapatkan bis dengan tujuan yang persis dengan tujuannya. Dan tanpa pikir panjang pun, dia pun langsung naik. Sesampainya di dalam bis, ternyata di dalam cukup ramai dan penuh. Anehnya, dikira Pak Karno bis ini sepi dan hanya ada satu kursi kosong di tengah. Lalu Pak Karno pun duduk di sana dan dia pun langsung bersandar. Di sampingnya ada seorang perempuan duduk sambil melihat ke luar jendela. Sementara penumpang lainnya duduk manis, diam tak bersuara. Mereka tidak main ponsel atau saling mengobrol, tapi diam terpaku begitu saja. Bahkan seorang anak balita pun yang cenderung tak bisa diam, terlihat tak bergeming sama sekali. Tak lama bis pun berjalan. Pak Karno mulai bisa merasa tenang. Lalu Pak Karno pun mengirim pesan ke kakaknya kalau dia sudah dalam perjalanan. Singkat cerita, selama beberapa menit Pak Karno tak merasa apapun yang aneh di bis ini. Sampai suatu ketika bis ini mulai masuk ke jalanan yang dipenuhi pepohonan dan hutan di sana sini. Sebuah jalan yang asing bagi Pak Karno. Selama perjalanan dari Jakarta ke Bogor, apalagi bis ini tidak mengambil jalan tol. Awalnya Pak Karno berpikir bis ini mengambil jalan pintas atau jalan alternatif. Karena ini sudah malam, jadi buat apa lewat jalan tol kalau ada banyak jalan pintas yang sepi seperti ini. Dan tentunya hal itu sungguh masuk akal. Pak Karno pun kembali bersandar dan bersantai. Dia mulai memejamkan mata dan mencoba untuk tidur, walau sebenarnya perjalanan dia tidak jauh. Dan disinilah kita mulai diperlihatkan kejadian aneh dan ganjil. Saat Pak Karno memejamkan mata, dia mendengar suara rintihan dari arah samping. Iya, dari arah perempuan di sampingnya. Pak Karno memejamkan mata dan menoleh ke arahnya. Karena ia menghadap ke jendela dan rambutnya yang panjang, membuat Pak Karno tidak bisa melihat wajahnya, tetapi dia mendengar rintihannya. Sepertinya perempuan tersebut sedang merasa kesakitan. Suara rintihan itu mulai berubah menjadi suara napas yang sesak dan tersengal-sengal, seperti penderita asma yang lagi kambuh. Pak Karno pun semakin khawatir, apalagi ini sedang musimnya virus atau wabah menular. Pak Karno pun memberanikan diri memegang bahu si wanita tersebut dan bertanya, "Mbak, gak apa-apa mbak?" Tetapi ia tidak menjawab dan masih dengan posisi yang semula. Pak Karno berpikir kondisinya amat tidak bagus. "Maaf ya mbak." Pak Karno pun berinisiatif untuk melihat wajahnya dan menyingkirkan rambut-rambut yang menutupi wajah si perempuan tersebut. Belum selesai menyingkirkan rambut, tiba-tiba dia menoleh dan langsung menatap Pak Karno. Lalu Pak Karno pun dikejutkan dengan melihat wajah si wanita yang pucat seperti mayat, tatapan matanya yang kosong, dan 2 buah kapas terpasang di lubang hidungnya, persis seperti mayat. Mulutnya terbuka dan mengeluarkan suara rintihan sekaligus sesak napas seperti tadi. Pak Karno pun kaget dan hampir terjatuh, kemudian terpaku menatap perempuan itu. Apakah ini nyata? Gumam Pak Karno dalam hati. Lalu Pak Karno pun teriak meminta tolong sambil ketakutan. Lalu Pak Karno pun berdiri, akan tetapi betapa terkejutnya Pak Karno
Saat dia berdiri dan melihat sekitar, semua penumpang yang ada di bis ini berubah menjadi pocong. Satu persatu penumpang yang berbalut kain kafan itu mulai menoleh ke arahnya, persis seperti perempuan tadi. Lubang hidung mereka disumbat oleh 2 buah kapas, wajahnya yang pucat. Semua tatapan mata mengerikan itu tertuju kepada Pak Karno. Pak Karno langsung ketakutan dan mau tak mau dia berlari ke arah supir untuk meminta pertolongan kepada beliau. Sesampainya di depan sang supir, dia pun masih fokus menyetir. "Pak, tolong Pak, ada pocong," ucap Pak Karno sambil panik. "Ah, pocong apaan? Ngaco kamu," kata sang supir. "Bener Pak, itu pocong beneran," jawab Pak Karno sambil berusaha meyakinkan sang supir. Lalu Pak Karno pun dikagetkan dengan jawaban sang supir. Ternyata itu adalah teman-temannya sang supir. "Oh, itu teman-teman saya Mas." Sang supir lalu menoleh ke arah Pak Karno, menunjukkan wajahnya yang rata tanpa hidung maupun mata maupun tidak ada. Pak Karno langsung pingsan di tempat tersebut dan tak mengingat apa-apa setelah melihat wajah si sang supir dan beserta teman-temannya yang lainnya. Keesokan paginya, Pak Karno terbangun di pinggir jalan raya. Sekelilingnya penuh dengan sawah-sawah, entah di mana dia berada. Saat itu jam menunjukkan 6:10. Pak Karno pun berdiri sambil terlihat wajahnya yang pucat dan badannya yang lemas. Tak ada siapapun di sekitar Pak Karno. Lalu Pak Karno pun membuka ponsel dan menelepon kakaknya untuk memastikan keadaan sang ayah. Masa bodoh dengan kejadian semalam. Yang penting adalah kabar ayahnya. "Halo, Teh, gimana kabar Bapak?" tanya Pak Karno saat telepon sudah tersambung. "Bapak, baik-baik saja kok," jawab kakakku. "Loh, katanya semalam telepon Bapak sakit dibawa ke UGD," tanya Pak Karno. Kakaknya Pak Karno malah semakin bingung. Siapa yang telepon kamu? Teteh nggak telepon kok. Lagian juga Bapak baik-baik saja, sehat walafiat. Ini dia lagi nongkrong malah di pos ronda," kata kakak Pak Karno menjelaskan. Sontak Pak Karno merinding sekaligus bingung siapa yang menelepon semalam dan mengabarkan ayahnya sakit. "Terus yang telepon semalam itu siapa Kak yang bilang ayah sakit? Suaranya itu persis suara kakak loh, namanya juga nomor kakak." "Ih, nggak tahu, kakak nggak telepon kok." Setelah itu telepon dimatikan. Pak Karno pun lemas dan tak tahu harus bagaimana. Pak Karno berjalan mengikuti jalan raya sampai akhirnya bertemu sebuah warung kopi. Dia duduk di sana dan menunggu bis lagi. Jujur saja, Pak Karno pun merasa shock setelah rentetan kejadian ganjil yang menimpanya. Tak lama, Pak Karno pun mendengar seorang berbicara dari dalam warung. Anehnya, mereka berbicara dengan bahasa Jawa. Lantas Pak Karno pun bingung dan segera masuk ke warung tersebut karena Pak Karno juga belum tahu di mana dia berada sekarang. "Permisi, ini daerah mana ya Pak?" tanya Pak Karno sampai masuk di dalam warung. Salah satu warga lokal di sana kemudian menjawab, "Oh, ini udah masuk daerah Ngawi Mas." Pak Karno semakin shock saat mendengar jawaban itu. Ya, sejauh itu bis hantu membawanya dari Jakarta ke Ngawi, Jawa Timur, dan hanya memakan waktu beberapa jam saja. Pak Karno pun terdampar di suatu tempat yang sama sekali dia tidak kenal dan sangat jauh dari rumah maupun tempat rantaunya. Oke guys, begitulah kisah dari bis hantu. Mudah-mudahan kalian senang dengan cerita yang gue bawain. Mengenai cerita ini nyata atau fiktif, gue juga kurang paham. Akan tetapi dengan kisah ini membuat kita belajar bahwa kita harus selalu berhati-hati dan selalu berdoa kalau mau pergi kemanapun dan kapanpun. Dan agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gue Dan pamit undur diri. Bagi kalian yang suka dengan video ini, like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar gue bisa semangat untuk sharing cerita horor ke kalian.
Dan bagi kalian yang mau request cerita selanjutnya, jangan lupa tinggalkan jejak di komentar. Tunggu video selanjutnya dari kami. Stay with Don't Talk. See ya.